Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Herdianti dengan NIM 1902775 dari kelas 5A Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mereview salah satu buku yang sudah saya pilih yang berjudul Wajah Pendidikan Islam Inspiratif. Buku ini ditulis oleh salah seorang penulis bernama Dr. Hajah Faridah Hanum MPD yang diterbitkan di Litbang Diklat Press, yang mana buku ini berjumlah 196 halaman dan juga diterbitkan di bulan November tahun 2018. Nomor ISBN dari buku ini yaitu 978-999-797-382-7. Buku ini merupakan buku bibliografi, yang mana buku ini mendeskripsikan sekaligus menganalisis beberapa persoalan yang cukup unik dan juga menginspirasi terkait pembelajaran di sekolah Islam, madrasah, ataupun juga pesantren. Penulis juga mengungkapkan berbagai inovasi, terobosan mutu, hingga inisiasi yang dilakukan oleh madrasah dan pesantren yang mana mampu menginspirasi dan memotivasi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, selain itu, penulis juga berharap agar buku ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan, di mana terkait dalam pengambil kebijakan yang ada di Kementerian Agama dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, buku ini berisikan 7 bab, yang mana dimulai dari bab 1, yaitu pendahuluan, hingga ke bab 7, penutup. Nah, salah satu bab yang akan saya ulas, yaitu bab 3, yang mana bab ini memiliki keterkaitan terhadap salah satu tema yang saya dapatkan ketika di Seminar Pendidikan Agama Islam, yaitu Islam dan Teknologi. Bab 3 pada buku ini membahas terkait pesantren berbasis teknologi informasi. Seperti yang kita ketahui bersama, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mana umumnya bersifat tradisional, tumbuh, dan juga berkembang di masyarakat pedesaan. Namun, teman-teman, seiring dengan perkembangannya waktu yang mana melahirkan banyak sekali perubahan di berbagai aspek, termasuk dalam hal pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, dan terkhususnya dalam hal pendidikan yang itu merujuk kepada media pembelajaran di pesantren itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pesantren kemudian diharapkan bisa menjadi agent of change atau agen perubahan, yang mana di sini dapat berperan sebagai dinamisator, katalisator penggerak, penggembang ilmu pengetahuan dan juga teknologi dalam perkembangan era global. Nah, sehingga di sini pesantren juga didorong untuk dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan arah teknologi dengan tetap menjalankan syariat Islam. Nah, di sini bab 3 terkhususnya dalam buku ini membahas semuanya yang berhubungan terkait teknologi. Dan di sini pun di bab ini juga dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yaitu terkait tantangan global pondok pesantren, di mana penulis di sini memberikan banyak sekali fakta-fakta dari berbagai pondok pesantren yang ada di Indonesia dan dari berbagai daerah. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya di buku ini tergambar jelas bahwa pendidikan di pesantren kian didorong untuk menumbuhkan Islamic Technological Attitude, yaitu sikap berteknologi secara Islami, di mana hal ini berarti santri memiliki motivasi, inisiasi, dan juga kreativitas yang tinggi dalam memahami teknologi dengan senantiasa berlandaskan pada ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa peran teknologi sebagai media pembelajaran di masa kini adalah sebagai media ajar, sebagai tutor, agen sosialisasi, motivator untuk belajar, dan juga sebagai alat mental untuk berpikir dan memecahkan masalah. Nah, selain itu, buku ini juga berisikan terkait bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di pesantren. Dan ternyata, wow sekali, faktanya adalah di buku ini terlihat bahwasanya pemanfaatan teknologi atau penggunaannya sendiri di lingkungan pesantren ternyata sudah cukup meluas loh, yang ternyata sudah mulai dari lembaga dakwah, lembaga pendidikan, hingga lembaga sosial. Nah, lembaga pendidikan sendiri seperti contohnya sudah ada membuat suatu aplikasi dalam mempelajari kitab kuning, sehingga di sini murid-murid gitu ya, salah satu santri-santri yang ada di pesantren tidak hanya belajar ketika di kelas, namun juga ketika mereka berada di lab juga mereka bisa mengakses terkait pelajaran-pelajaran tersebut. Lalu juga selain itu
sudah ada aplikasi-aplikasi pendukung keterampilan mereka, sehingga tadi mereka tidak hanya kaya akan pendidikan umum, Islam juga, namun juga mereka sudah bisa mengupgrade skill mereka sendiri, sehingga nantinya ketika mereka tamat dari pesantren, mereka pun sudah mumpuni akan hal itu. Lalu selanjutnya, buku ini membahas terkait strategi pemanfaatan teknologi informasi di pesantren. Nah, dari buku ini pun kita bisa mendapatkan bahwasannya terdapat beberapa strategi dalam pengembangan pemanfaatan teknologi di 8 pesantren sasaran. Yang pertama yaitu melengkapi infrastruktur. Tentu ini merupakan hal yang penting ya teman-teman sekalian, karena tidak ada infrastruktur tentunya akan menjadi hambatan terbesar dalam pemanfaatan teknologi ini sendiri. Dan yang kedua yaitu peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia ini seperti apa? Contohnya berkaitan dengan poin selanjutnya, yaitu mengikutsertakan para tenaga pendidik dan juga tenaga administrasi dan lain sebagainya untuk mengikuti berbagai pelatihan. Tentunya dalam penerapan teknologi ini sendiri membutuhkan bekal dan juga banyak sekali pelatihan-pelatihan yang tadi bisa membuat mereka mumpuni dalam tadi menerapkan teknologi yang ada di pesantren itu sendiri. Dan juga selanjutnya yaitu adanya peningkatan dana. Nah, peningkatan dana di sini tentunya berasal dari berbagai aspek, baik itu dari pemerintah, atau juga dari pemangku kebijakan, atau juga dari orang tua, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu memperluas jaringan ke berbagai perguruan tinggi. Nah, saya akan membahas terkait keunggulan dari buku ini. Seperti yang kita tahu, buku ini sudah Masya Allah sekali, yaitu Berjudul Wajah Pendidikan Islam Inspiratif, yang mana buku ini berisikan berbagai hasil penelitian, yang mana memiliki rumpun tema yang sama, sehingga saling memperkuat kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan. Seperti yang kita lihat tadi, fakta-fakta terkait bagaimana penerapan teknologi di pesantren yang jujur gitu ya, mungkin dari kita banyak yang masih belum tahu, atau mungkin masih mengeneralisir bahwasanya pesantren masih tradisional atau mungkin bahkan jauh dari teknologi. Namun, dari hasil-hasil penelitian yang telah dibukukan di buku ini, penulis sudah mampu merangkumnya dengan seksama dan kita juga bisa melihat, oh ternyata banyak ya fakta-fakta yang bahkan kita sampai detik ini masih belum ketahui lebih dalam. Selanjutnya, terdapat berbagai deskripsi dengan analisis yang kuat dari berbagai fakta yang tadi sudah disebutkan, yang mana bisa mendukung terkait bagaimana pondok pesantren dalam menjadi sasaran di penerapan teknologi ini sendiri. Lalu, subbab-subbab yang ada sangat relevan satu sama lain, sehingga membuat buku ini semakin komprehensif. Lalu, selain ada keunggulan dari buku ini, tentu ada kelemahan dari buku ini sendiri. Yang pertama, dari segi desain, mungkin buku ini tidak terlalu menarik, karena seperti yang kita tahu, buku ini buku akademik yang tentunya tidak akan terlalu terfokus pada desain sendiri. Dan juga buku ini mungkin tidak cukup cocok jika dibaca oleh anak-anak seperti itu. Nah, setelah membaca buku ini pun, saya mendapatkan banyak sekali insight baru, terkhususnya terkait penerapan teknologi di beberapa pesantren di Indonesia. Tentunya saya pun mendapatkan banyak sekali motivasi terkait pentingnya saya sebagai seorang calon pendidik untuk banyak mengetahui terkait teknologi. Karena nantinya ketika terjun ke dunia pendidikan, akan sangat penting sekali untuk paham dan melek akan teknologi. Mengapa? Karena kita tahu bahwasannya saat ini kita sudah masuk ke era globalisasi, era digital, di mana segalanya tentu harus berhubungan dengan teknologi. Nah, selain itu, pandangan saya gitu ya, terkait minimnya penggunaan teknologi di pesantren pun menjadi berubah, karena saya mendapatkan informasi yang banyak sekali dari buku ini terkait bagaimana penerapan teknologi di pesantren yang bisa dikatakan masih dalam tahap berproses, namun juga terlihat sekali progresnya, dan juga bagaimana pesantren akhirnya dapat mengadopsi teknologi di pesantren yang tadi sangat-sangat butuh proses. Namun hal itu tidak menjadikan halangan bagi kita untuk terus mengembangkan dan juga memanfaatkan teknologi yang ada. Seperti yang kita tahu, teknologi merupakan madaniyah yang mana tidak termasuk ke dalam hadoroh. Madaniyah sendiri diperbolehkan dalam Islam dikarenakan hal itu akan menjadi wasilah untuk tadi memperluas agama Islam, memperluas ilmu-ilmu, dakwah-dakwah di berbagai kalangan.
kecuali hadoroh, karena hadoroh ini sangat berbahaya, berasal dari pemikiran-pemikiran yang di luar Islam. Namun hadoroh, insya Allah, seperti yang kita lihat di salah satu kitab Nizamul Islam, karya Taqiyuddin An-Nabhani, di mana di sana menjelaskan bahwasanya hadoroh ini tidak bermasalah jika digunakan, bahkan sangat dianjurkan. Seperti yang kita lihat di masa Daulah Islam terdahulu, bagaimana salah seorang khalifah saat itu mengutus salah seorang dari daulahnya untuk belajar bagaimana Barat membuat suatu taktik dalam hal perekonomian mereka dan juga sistem pelabuhan mereka, sehingga tadi itu semua tidak apa-apa dan malah itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan malah tadi menutup mata dari berbagai perkembangan teknologi. Namun di sini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua untuk tadi bisa memilih teknologi yang bisa sesuai dengan nafas Islam. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan juga kesempatannya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan juga belum puas terkait apa yang sudah disampaikan. Yuk, untuk teman-teman, sangat direkomendasikan sekali untuk membaca buku ini. Terlebih, kita sebagai calon pendidik harus banyak mengetahui terkait bagaimana penerapan teknologi, baik itu di madrasah, pesantren, dan juga ada yang tingkat mahasiswa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.